Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suti Widianti dari kelas Sekolah Akuntansi SMK Pancabudi Medan. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Jadi apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi atau lebih dikenal income statement merupakan laporan data yang menyajikan pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Selain itu, laporan laba rugi memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Biasanya income statement ini dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat laporan laba rugi. Ada beberapa banyak manfaat yang diperoleh jika kita membuat laporan laba rugi. Manfaat pertama yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Dengan melalui laporan ini, kita dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, selanjutnya kita akan meminimalkan risiko kerugian. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka kita dapat mengambil keputusan untuk bisa berkembang dan tetap menghadapi persaingan. Manfaat yang kedua, laporan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan pasti memiliki strategi khusus. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita dapat melihat dari contoh laba rugi. Komponen yang ada dalam laporan laba rugi, yang pertama pendapatan, penjualan atau omset, yang kedua harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga laba kotor atau pendapatan dikurangi HPP, keempat biaya, kelima laba bersih atau laba kotor dikurangi biaya. Komponen laba atau rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka diakui sebagai laba. Dan jika sebaliknya, yaitu apabila pendapatan lebih kecil dari total beban, maka diakui sebagai rugi. Selanjutnya, bentuk laba rugi ada dua, yaitu single step dan multiple step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya digunakan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Biasanya jenis laporan ini digunakan oleh usaha kecil. Laporan laba rugi multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Biasa digunakan oleh perusahaan besar dan go publik. Oke, selanjutnya cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, membuat jurnal transaksi atau jurnal umum, urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunannya. Yang kedua, lalu dicatat ke dalam bentuk buku besar. Yang ketiga, laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. Yang keempat, seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini karena terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja. Yang kelima, beban diambil dari kolom neraca. Sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Yang keenam, ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba. Sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban, maka rugi. Sekian dari materi laporan laba rugi dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.